Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ana ustazah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ustazah tanya lagi sekali lagi, apa kabar semuanya? Semuanya jawab dengan keras dan lantang. Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar dari rumah. Dahsyat, Allahu Akbar. Iya, anak ustazah sekalian, hari ini kembali lagi belajar dengan Ustazah Devi Mawani Purba. Kita belajar di tema 2, subtema 1, PB 3 dan 4, halaman 31 sampai dengan 39. Ayo, siapa yang tahu ya tentang apa itu? Iya, benar. Itu adalah tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Iya anak ustazah sekalian yang saya sayang karena Allah, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kita belajar, alangkah baiknya agar pembelajaran kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ayo anak ustazah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita hari ini adalah, yang pertama adalah bagaimana anak ustazah mengetahui apa itu arti kegiatan ekonomi setelah anak ustazah membaca teks yang ada pada buku tematik kita. Yang kedua adalah setelah anak ustazah membaca teks yang ada di buku pembelajaran kita, yaitu buku tematik tema 2, subtema 1, PB 3 dan 4, anak ustazah dapat mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat apa saja yang ada di Indonesia dengan baik dan benar. Ada nggak yang tahu ya? Ada enggak sih kaitannya dengan Al-Quran surah berapa yang Allah firmankan dalam Al-Quran kita? Iya, karena sesungguhnya setiap pembelajaran yang ada di dunia ini, kegiatan yang manusia lakukan, ternyata Allah udah ada kaitkan dengan Al-Quran dan Allah sudah tuliskan dalam Al-Quran kita. Iya, yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya adalah apabila sholatlah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Iya, nah ustazah, mengapa harus ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat? Iya, karena agar masyarakat yang ada di seluruh Indonesia memperoleh pendapatan. Iya, yaitu pendapatan hasil dari mereka berdagang misalnya, hasil dari mereka bertani misalnya, hasil mereka dari pertambangan misalnya, atau industri. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang semua kegiatannya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita kan kalau memenuhi kehidupan kita harus bekerja karena intinya kita harus berusaha, kita harus ikhtiar, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Iya, kita lanjut. Jenis-jenis kegiatan ekonomi apa saja yang ada di Indonesia, yang masyarakat Indonesia lakukan? Iya, yang pertama adalah agraris. Negara Indonesia disebut juga dengan negara agraris. Iya, sebutan ini kan apa ya disebutkan untuk Indonesia? Karena penduduk di Indonesia kebanyakan bermata pencaharian petani. Iya, nah ustazah, usaha agraris ini juga meliputi berbagai kegiatan, yaitu pertanian dan perkebunan. Iya, nah ustazah, tahu nggak sih apa hasil pertanian Indonesia? Apa juga hasil perkebunan Indonesia? 1, padi. 2, jagung. 3, ubi. 4, kedelai.
Kelima, sagu. Keenam, umbi-umbian. Ketujuh, sayuran. Dan terakhir adalah buah-buahan. Yang pertama adalah, anak ustazah pernah dengar nih, pasti tanaman tebu. Ayo, siapa yang suka tebu? Ustazah juga suka. Yang kedua adalah tembakau. Iya, tembakau. Yang ketiga adalah rosella. Iya, rosella. Kemudian anak ustazah, selain juga tanaman yang ustazah sebutkan itu, ada juga perkebunan yang sering kita dengar, itu kelapa sawit. Iya, kelapa sawit ada, kopi ada, cengkeh juga ada, teh juga ada, karet juga ada, cendana, lada, dan kayu putih. Dan peternakan. Iya, anak ustazah, kalau kita mendengar kata-kata peternakan, pasti yang kita bayangkan adalah ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada bebek, dan banyak lagi yang lain. Sebenarnya di usaha peternakan itu apa saja sih yang bisa kita ambil manfaatnya? Iya, pasti anak ustazah sudah tahu. Manfaat yang pertama adalah kita bisa ambil dagingnya, kita bisa ambil kulitnya, kita bisa ambil susunya. Ada di bidang perikanan. Siapa yang suka ikan? Iya. Atau ada yang suka mancing? Iya, sama kita. Perikanan itu juga ada dua, perikanan di darat dan perikanan di laut. Pertambangan itu adalah yang pertama, barang tambang mineral. Mineral apa saja? Barang tambang mineral logam. Ya, contohnya adalah emas tadi, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kedua, barang tambang mineral yang non logam. Apa saja itu? Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi. Tadi yang kedua, anak ustazah barang tambang mineral logam dan mineral non logam. Sekarang barang tambang sumber energi. Ternyata barang tambang juga ada ya sumber energinya. Ada. Apa itu contohnya ustazah? Contohnya adalah minyak bumi yang selama ini kita gunakan. Yang kedua adalah batu bara. Dan yang ketiga adalah gas alam. Dan semua itu adalah hasil tambang yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Tidak enak rasanya setelah kita mendengarkan video, kita harus tahu nih mengukur kemampuan kita sejauh mana kita paham akan video yang ustazah berikan. Untuk itu ustazah berikan tugas. Iya, berapa ustazah? Ada di halaman 32. Ya anak ustazah, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.